Saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau baca lakin afadilu zamanina fi amsali diyarina al-jawiyah lam yamuddu aydiyahum ila kutubi walam yudarisuhu fa asqatuhu an silkil mudzakkar wa nasau istangkafu minhu amis tas'abu. Jadi kata beliau, saya itu agak kecewa sekali karena orang-orang top di Jawa jarang mempelajari qiraah sabah. Kemungkinannya dua, mereka agak angkuh, istingkaf itu agak angkuh. Makanya ada ayat la yastangifal Wasihu ayyakuna abdal illah istangkafu, mungkin mereka agak angkuh, awis tas'abu atau merasa sulit. Artinya beliau itu kecewa karena ilmu sepenting qiraah sab'ah yang menjadi kiblatul Islam, ya, yang menjadi sarana ilmu yang lain, kemudian enggak dia dibelajar. Terus beliau ngendikan faman atqona kitabi hasolalahu al-fadlul wafir. Maka orang yang belajar kitab ini pasti insyaallah hasolalahu al-hadil wafir, dia pasti dapat bagian besar. Beliau mentasjah ya, mempromosikan. Promosi itu baik, untuk barang baik promosi itu baik. Jangan kira ini riya ya, ndak. Mempromosikan barang baik itu baik. Faman atqona kita bihada fahuwa al-qari'ul mahir. Siapa yang menguasai kitab saya ini fahuwa al-qari'ul mahir, berarti dia pembaca yang mahir. Waman dzafara bima fihi fayaqulu biman fihi kam tarakal awwalil akhir. Ini pepatah orang dulu. Jadi jangan katakan misalnya karena Mbak Arwani kalah senior dengan Mbak Munawir, sudah tidak perlu ngarang kitab anut guru, tidak bisa. Selalu ada jatah yang delalah orang dulu tidak melakukan, delalah jatah itu dilakukan pada orang akhir. Jadi jenis kam tarokal awalu mil akhir. Jadi orang dulu apapun sempurnanya lebih sempurna tembang kita, selalu ada jatah untuk kita. Misalnya metode baca, orang dulu ya hebat, tapi delalah jatah ngarang itu untuk kita. Jadi apa kam tarokal awalu ilah. Jadi jangan kira misalnya contoh paling gampang gini, kurang sempurnanya Imam Malik, tapi beliau tidak punya karangan usul fikih. Era usul fikih adalah era Imam siapa? Syafi'i. Imam Syafi'i kurang sempurnanya, tapi masalah tadwinul ahadits itu keren muridnya, yaitu Imam Ahmad bin. Terus begitu. Jadi Imam Haromen kurang kerennya, tapi yang bisa memakjunkan, mencampur antara ilmu fikih dan filsafat itu yang pintar muridnya, yaitu Imam Ghazali. Jadi artinya gini, Mbak Munawir ya luar biasa hebat, tapi delalah yang ditadbir punya buku yang mentadwin, membukukan qiraah sabah dalam bahasa ini kam tarokal awal. Jadi itu normal saja, gak ada masalah. Waman hasolahu fakot hasolahu al-hadul wafir walaisal khobar kalian wasatakiru ibadat ta'amuli al-ainan. Di harapan beliau, kamu bisa puas, bisa punya mata yang puas, yang indah, yang nyaman setelah belajar ilmu. Saya ini merasakan sekali. Merasakan tadi ada lafaz-lafaz yang tidak bisa diiklan. Bisanya adalah karena isti'malul ar, kayak tadi kufuan husu. Dan seperti ini pasti qiraah sabah itu hilang. Coba sebagian qiraah pasti Allahu yastahzi. Karena sudah lazim, hamzah diganti apa? Ya, karena sebelumnya kasroh. Kalau sebelumnya dhammah diganti waw. Jadi pasti ada sujud. Saya itu meskipun nggak ngerti detail, pasti ada qiraah yang baca Allahu yastahzi. Misalnya nggak ada di sabah, mungkin di arba'at asal, tapi pasti ada. Karena pola bahasa Arab itu satu. Kalau hamzah itu memang bisa diganti huruf yang sesuai. Makanya orang-orang Arab kalau bilang lil qori, bukan lil qori tapi apa? Lil qori. Liman qoro, apa? Liman. Bukan liman qoro tapi apa? Liman. Jadi akhirnya kita tahu. Coba kalau itu enggak ada ilmu sa'ah, mungkin kita menduga qori, nakis yai. Podo karo hosi itu sampai cari fi'il Koro yakri, yo kan wati. Koro yakri maknanya mulia anak tamu malah. Padahal maksudnya itu pembaca. Kalau kamu nakiskan itu maknanya menghormat tamu. Kiro doife, koro doifahu maknanya kok akromat doifahu. Nah, tapi barokahnya kiro asapat tadi kita tahu lafaz itu tidak seperti itu. Tapi istiqmalul Quraisy mereka tidak suka hamzah. Makanya di kitab Eton diterangkan wal Quraisyu la yuhamisu wa tamimi yuhamis.
orang Quraisy itu nggak suka bisa, tapi kalau orang Tamim suka. Nah, Tamim ini yang kemudian jadi guru-gurunya Imam Nafi. Makanya barokahnya Imam Nafi kita tahu kalau ya Ayuhan Nabiyu adalah aslinya ya Ayuhan Nabi. Berarti maknanya apa? Wong sing nyeritakno hukumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga nanti kalau ada fi'il amar Nabi nyeritakno sira. Kan terus enak. Tapi Imam Asim tak seneng itu untungnya fi'ilnya ora dirubah bisa. Fi'ilnya dirubah bisa pusing. Misalnya Nabi Yastahzi wah pusing. Kulo mboten iso bayang. Mboten saged napa? Baik. Terus kulo suwun Kalau suwun semuanya membaca mukadimahnya Mbak Arwani, kemudian di Ensofi bahwa beliau benar-benar ingin ini jadi populer. Jadi terus kata beliau warju minal khalan itu teman ayat wali bil fauzi wal ghufran wa min makarimil abda. Terus kata beliau bikin pepatah, kalau kamu tahu kesalahan seorang mu'alif, ya mu'alif siapa saja, kamu harus ngambil sikap menasihati. Karena kalau falaim yufadih atau yafdoh atau yufdih saja, falaim yufdih wal karim yuslih. Itu saya masih ingat dawuh Imam Syafi'i. Jadi ini yang didawuhkan Mbak Arwani itu kutipan dari dawuh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pernah, beliau sebagai seorang alim allamah ditanya, apa Anda siap kalau suatu saat Anda salah ditegur orang? Itu Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, ya melihat yang negur gitu. Maksudnya gimana? Kalau di depan umum berarti dia bukan nasih tapi fatih, orang yang buka wajib orang. Makanya terus kata Imam Syafi'i masyhur itu, man nasohaka fi malain faqad afdohaka, wa man nasohaka fi sirrin faqad nasohaka. Jadi orang yang nasihati kamu di depan umum sebenarnya dia bukan penasihat, tapi dia tukang mempermalukan orang. Kalau ingin menasihati itu visirin di ketika tidak tahu orang. Makanya kata Mbak Arwani, falaim yufdi, orang yang terhina, lain itu orang yang wataknya terhina, semurahan yufdi, senangannya bikin malu orang lain. Wal karim yuslih, kalau orang terhormat sukanya apa? Dandani tapi gak perlu woro-woro. Cara Jawa kok dandani tapi gak perlu woro. Makanya ada syair terkenal di Arab, karimun mata amdahu wal waro ma'i wa idha ma lumtuhu wahdi. Itu makanya kalau kepengen semua santri sini punya akhlak seperti itu. Karimun, orang yang terhormat ketika saya puji, akan saya puji di depan umum. Saya muji Mbak Arwani, saya muji Mbak Munawir, muji Bapak saya sendiri, muji guru-guru kita semua. Karimun mata amdahu mesti amdahu wal waro. Seorang yang terhormat kalau kita muji pasti kita muji secara terbuka. Paham ya? Tapi ma'i itu kita terlibat memuji secara masif, secara terbuka. Tapi wa idza ma lumtuhu wahdi. Kalau saya kecewa sama orang tertentu padahal dia alim allamah, maka saya akan butuh sendiri, tidak perlu menjadi masif. Sekarang kebalikan, benci orang kok diviralkan, itu sanate ra ono, mung konten. Itu tak jamin benci orang kok diviralkan itu sanate. Paham ya, yang orang-orang dulu apa karimun mata amdahu wal waro ma'i wa idza malumtuhu. Saya itu sering baca tafsir banyak. Itu kadang enggak membantu kecuali mau enggak mau memanfaatkan ilmu kira. Karena itu tidak jelas. Misalnya ini saja contoh yang gampang. Al-qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Terus apa? Wa ma terus narun haksudri wa ma adraka mahiyah. Itu kalau kita bahasa Arab biasa, mahiyatun maknanya hakikatus syai'. Misalnya mahiyatus syai' adalah hakikatus syai'. Misalnya mahiyatul insan adalah hakikatul insan. Padahal yang dimaksud di situ adalah hak sakta. Maka sama lihat di Quran itu semuanya pakai tak marbutoh, ada titiknya dua. Yang mahiyah kan hak. Karena di situ memang dari kata wa mau teopo itu adro merono apa ma kayak sira. Ma itu teopo hiya utawi al-qari'ah. Jadi sebenarnya hiya. Terus Imam Asim ikut partai, ikut kelompok yang baca dengan hak sakta. Terus ditulis wa ma adroka mahiyah. Ada kan kamu dengar dari jauh pasti miranya itu mahiyatus syai', maknanya hakikatus. Tapi Ibnu Katsir enggak mau baca mahiyah. Beliau tetap kalau baca wasal wa ma adroka mahiyah. Jika kelihatan kali itu asal usulnya iya. Hak itu tambahan karena sakta.
Nah barokahnya itu kita pastikan dia asluhu dia domir muannas wa ibah adalah sak. Jika kita mana dia sudah tahu. Misalnya lagi di surat itu misalnya ma'afna anni maliyah halaka anni sultaniya misalnya. Itu jelas artinya ma'afna anni mali halaka anni sultani. Jadi barokahnya kiro asapa itu kita tahu kan Ibnu Katsir kan nggak suka, artinya nggak suka. Pokoknya tambahan-tambahan itu dibuat sama beliau. Kalau baca wasal ya asli saja. Kalau baca wasal ya asli. Sehingga kita tahu halaka anni sultani misalnya ma'abna anni mali halaka anni sultani. Akhirnya kita maknanya gampang. Makanya saya kalau maknanya Quran itu gampang, barokahnya kiro Tapi kalau kamu tidak ikut kiro asapa itu bingung. Ma'agna orang yang mugeno andi saking ingsun apa maliyatun bangsa duit. Wah itu kan terus nak sing ngono kula goblok banget mesti. Nak wis mudun ya mungkin lagi sampul lisan. Tapi nak sampul lisan keseringan kan dadine goblok. Tapi kalau kamu tahu kiro asam pasti bacanya gampang sekali. Ma'agna orang yang mugeno andi saking ingsun apa mali halaka ani apa sultani. Nah terus ada tradisi Arab kalau lafaz di belakang dikasih hak sakra. Jadi orang Arab kalau bilang kaifa itu kaifa, kalau bilang lima itu lima. Itu semuanya barokahnya kira sakra. Makanya kalau suwun nopo jasanipun Mbak Arwani mempopulerkan kiro asapa teng Indonesia, nerusaken gurunipun Mbak Munawir mugi-mugi diwales pangeran jazaan nopo hasanan jazaan. Niki umpama mboten enten Mbak Arwani, mboten enten Mbak Munawir, mungkin kiro asapa di Indonesia itu tidak ada. Baru kayak beliau-beliau ada. Nah mungkin sebagian hanya bisa nggak tahu maknanya, makanya kita al-mu'min yasuddu ba'duhu. Kita tidak usah kumur-kumur karena ada manusia sempurna. Mungkin ada yang bisa tapi gak paham, ada yang paham tapi gak bisa. Semoga mawon kekurangannya kita nikmati. Mungkin sempurna itu sangat mungkin. Itu mau jatai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun kepengen sempurna itu sombong, kepengen tak itu sombong. Orang mungkin kok dikepingin. Nah kepengen goblok, orang kepengen bisa disiksa, gampang lah. Nah biasanya dalam kearifan kan kepengen barang yang gampang wae gitu. Karena tadi orang sering sinau Faidul Barokah, sinau Sadibiyah, sinau An-Nasr fi Qiraatil Asar. Senang pulau itu karena tadi itu menolong ilmu tafsir. Banyak orang ahli tafsir tapi tidak menguasai qiraat asapah. Itu gagapnya Masya Allah. Kalau tidak gagap gimana? Mesti lafaz itu diduga sesuai konstruksinya. Anda kalau melihat lafaz ghazwan pasti bilang nakis wawi. Jika lafaz huzuan pasti kamu kira nakis wawi. Lafaz kufuan juga kamu kira nakis wawi. Padahal di sini enggak, itu mahmuzul lam. Karena buktinya sebagian qiraah baca huzuan atau kufuan. Ya jadi begini kita terus barokanipun saking barwani. Makanya beliau dinamai ini Faidul Barokat. Faidul itu barang sing apa gumblender atau yang apa menyebar kemana-mana. Faidul itu apa kalau corong Jawa lumayan. Terus beliau menjamakkan lafaz barokah menjadi apa? Barokah. Supaya bagi pulau jenengan sekanten asal barokah itu apa? Di pulau bantu bahwa ijtihad beliau bikin apa menulis Faidul Barokat itu luar biasa. Karena saya sebagai mufassir itu memang benar-benar gak bisa, sering gak bisa tanpa pertolongan qiraat asal. Coba kalau sampai baca pakai qiraatnya Imam Nafi kan enak. Ya ayuhan nabi misalnya. Terus nabi misalnya kan terus enak. Saya ulang lagi ya. Seorang nabi itu kan orang yang menginformasikan wahyu dari Allah. Penginformasi itu bahasa Arabnya nabiun atau nabiyun kira-kira. Nabiun. Coba kalau sampean misalnya agak tahu qiraat asal terus tahu-tahu ada lafaz nabiyun. Mesti iki mudoa, mono tasdite mudoa, pokok nafis yaki. Semoga ini madadul kalimat non ba alif. Sing alif itu aslinya kaya. Oh nganti kamu sentek, bu walak-walik entek. Tapi barokahnya kira asapa. Qur'ana fa ya ayuhan nabi. Oh berarti ini bukan masalah ilal tapi hamzah ditahfidz mendaji ya. Makanya seterusnya begitu. Misalnya jamiyun, jamiyun, ya pilihannya pasti seperti itu. Orang Arab itu kalau ada hamzah double itu pilihannya dua, tahqiqul hamzatain atau idgham.
Berarti amana dari amana karena wajahnya af'ala yufilu if'alan. Berarti amana ada dua hamzah berdiluan jadi amana jadi panjang. Sama misalnya al-ana. Apakah sekarang kamu iman? Diidghamkan jadi apa? Al-ana wa qad asyaita. Begitu juga jamiyun. Pasti ada qiraah yang baca jami. Ada yang baca qiraah kita jami. Jadi polanya itu jelas. Tapi kita bisa gitu itu ya barokahnya qiraah asal. Apalagi Ibnu Katsir itu gak suka ada huruf dibuang. Jadi akhirnya kita tahu meskipun gadot tadi wal fajri wal layalin asyar wasyaf'i wal laili idza yasri. Terus sing makmume gremeng lah piye kok dadi. Karena kan nang kuping terus gak enak. Niku cara wong qiraah bingung oleh lagu bingung. Tapi wong sing qiraah bingung lah nek kula ora bingung karena memang justru saya bingung kalau wal laili idza yasri. Karena terus bingung ini ya Melayu nanti umumnya ya hilang bukan faktor jazim ya yarmi menjadi lam yarmi. Nah ini ya hilang tanpa ada huruf apa? Jazim. Kemudian berikutnya menyangkut tradisi sanad. Saya senang sekali di sini itu selalu ada sanad sampai Rasulullah SAW. Karena di beberapa kitab tafsir itu Rasulullah ya sering berdebat sama sahabatnya sendiri. Karena sahabat itu punya lahjah itu ya punya mutawa'atul lisan. Jika kita karena Nabi baca misalnya ya ayuhan Nabi, orang-orang sahabat sebagian bilang lisanun ala tutawiu. Lisan kita tidak biasa seperti itu ya Rasulullah. Akhirnya sampai kanjeng Nabi nangis-nangis. Inna ummati la tuliku dzalik. Kalau engkau memaksa ya Allah dengan satu qiraah umatku enggak mampu. Terus as'alullah mu'afata minta terus falam yazal Jibril ya pertama falam azal astazizu fazal jadi saya tidak berhenti minta tambah kemudian ditambahi sampai akhirnya unzilal Quran wa ala sab'ati ada yang baca syirat, ada yang baca zirat, ada yang baca sin. Pernah saya teliti ya umurnya Sot sama Sin itu tua mana padahal saya tak tahu KTP-nya tapi setelah saya teliti memang tua Sin. Tua apa? Tuasin. Sehingga asyirat itu yang memang aslinya sin. Sot itu setelah sin. Karena logikanya gini, sot itu huruf sofir. Sofir itu sudah ziyadah, sudah ada tambahan. Mesti pokoknya adalah sin. Tapi problem kita misalnya lasta alaihim bimusoidir kita baca pakai sot. Problem kita adalah ini bukti kalau sin sama sot tuasin. Tak jamin tuasin. Sama jangan tanya KTP-nya, pokoknya tuasin. Imam Asim di semua mushafnya itu tetap lasta alihim bimusoidir, tetap dikasih sin. Karena beliau tahu sing maknane saytoroh kekuasaan itu pakai sin. Semua lugat sampai cari di kamus saytoroh itu bisin, nggak ada yang saytoroh bisot. Karena memang tuasin. Nah, yang maknanya kekuasaan ya sin, makanya kita bacanya sot tapi maknanya pakai sin. Jadi kita maknanya lasta ora ono sira Muhammad iku bimus soitir kelawan wong sing kuasa. Ya sudah akhirnya kita kalau ditanya orang Arab, saya sering diskusi Arab. Fatakro bimus soitir. Bagaimana perut ya bimus soitir. Ini gimana ini? Bacanya musoitir tapi maknanya contoh lagi misalnya gini. Kalau sot sama sin itu tua mana tadi saya bilang? Coba ya misalnya sobaro ya. Sobaro kamu buatkan wazan istab alam menjadi istabaro. Menjadi apa? Istabaro dulu ya. Ifta'ala ikutkan wazan. Sobaro ikutkan wazan ifta'ala. Jadinya apa? Istobaro. Harusnya kan istabaro. Ya saya ulang lagi. Istab'ala kan pakai tak kan? Istabaro, istab'ala. Sekarang sobaro ikutkan wazan istab'ala. Harusnya apa? Istasbaro. Tapi lama-lama jadi apa? Istobar. Artinya apa? Yang ada adalah tabdil sot anisi atau sot badalas. Berarti itu wawan. Masih. Itu perasaan saya sama boleh garap disertasi. Wah menurut saya itu salah Gus Pak. Yang benar itu wasot. Yang untuk tuan-tuanan kan
Tapi dugaan saya, semoga ini salah, nggak apa-apa, bisa didebat. Keyakinan saya itu tua. Sehingga lafaz sin itu misalnya bahasa toh, coba sing maknani jembar itu apa? Sin, bahasa toh. Tapi Imam Asim kiroahnya beliau di mushaf beliau wahwa yang begitu. Wah, itu pakai sok, tapi ya dikasih. Nah, bukti kalau sin lebih tua, ada enggak yang ditulis sin tapi dibaca sok? Enggak ada, tapi kalau sok dibaca sin ada. Berarti lebih keren man. Toro keren-kerenan. Kan sih. Jadi banyak nyuwun sewu orang fikih tapi enggak pernah ngaji. Nyuwun sewu mungkin mahabbahnya sama kiro asap kurang. Kadang tanya, gunanya belajar sapa itu apa? Sama ndak usah cilik hati. Itu pertanyaan yang salah. Jadi pertanyaan salah karena dia nggak ngerti gunanya kiro apa. Wong barang apik ora ora gunane wong aneh. Mun takok niku wong aneh. Sampeyan yo aneh pisan. Maksudnya ra iso tenangno iku dadi aneh ketemu aneh. Jadi iki kula bantu. Maksudnya kula bantu karena jenengan punya guru, guru Barwani alim alama. Saya bersaksi karena saya sering baca Faithul Barokah. Saya baca itu dari segi uslubnya, fushanya ketika ngendikan apa. Saya teruskan ini supaya tabaruk sama beliau. Beliau diantaranya agak kecewa ya karena pelajaran-pelajaran itu di Indonesia kurang populer sampai beliau ngendikan